Baik, saat ini kita mau memberikan keterangan tentang sistem RO yang ada di tempat ini, ya. Jadi guna RO ini adalah untuk pemakaian ke mesin hemodialisa. Baik, jadi di luar sana ada penampungan awal air baku, ya. Jadi dari situ ditarik, dia masuk ke filter baku ini, ya. Masuk ke filter baku, kemudian kita masukkan airnya ke dalam toren 1,5 kubik, ya. Jadi dari toren ini kemudian melalui jalur bawah ini, ya, ditarik pipa menuju ke pompa baku, ya, pompa baku 1A, ya. Jadi pompa baku A1A ini masuk melalui ini, ya, masuk dari sini ke pompa baku, ya. Pompa baku ini, ya, spesifikasinya. Kemudian di outputnya, ya, di outputnya ini ditarik lagi menuju, ya, pipanya keliling juga, ya, menuju ke filter, ke tabung media, ya, ke tabung media pertama, ya, sampai di sini, ya. Ini airnya masuk melalui ini, ya, dari pompa baku satu tadi masuk kemari, ya. Ini kerannya ditutup, ini terbuka, masuk ke pompa baku satu ini, ya, media filter 1, kemudian masuk ke tabung media filter yang kedua, ya. Kemudian dari tabung media filter yang kedua ini, ya, masuk ke tabung media filter 3, ya. Ini adalah isinya ada ini untuk resinnya, ya. Resinnya ini masuk dari tabung media yang kedua. Kemudian ini outputnya, ya. Tapi resin ini ada diinjek lagi garam, ya. Garam, ini garam, pipa garam ini yang diambil melalui tempat penampungan garam ini, air garam, ya. Ini di tabung resin ini ada air reject, ya. Air reject ini disatukan ke reject dari dua tabung ini, ya, melalui batang ini air reject disatukan dengan air ini melalui sini, ya. Jadi kita lanjut, ini dari tabung resin ini, yaitu tabung 3, kemudian ditransfer lagi menuju ke belakang ini, ya, ke belakang RO system ini, ya. Ini RO system, jadi dia masuk langsung ke filter Ketrik yang 20 inci ini, ya. Jadi melalui ini masuk ke filter Ketrik, ke filter Ketrik 1, kemudian masuk ke filter Ketrik 2. Jadi dia ada dua filter Ketriknya, ya. Dan output dari filter Ketrik 2 ini masuk ke ini, ada pembacaan tekanan, masuk ke reseptif valve ke pompa joki 1, masuk ke pompa joki 1, dari pompa joki 1 masuk ke membran, ya. Di sini ada pemakaian dua membran dan 2 DPD, ya. Ini masuk ke sini, ya, ke membran. Kemudian dari membran
satu dan membrane 2 ini disatukan ya. Kemudian outputnya masuk ke ini, masuk ke parameter BPM ya. Ini juga ada untuk reject, reject yang diambil dari reject dari membran ini ya. Kemudian tadi kita lanjut dari sini ya, masuk ke ini sekarang nya ke GPM nya, dia keluar dari atas sini ya, ada outputnya, jadi melalui ini ya, melalui ini yang dia kita urutkan, dia masuk kemari ke bawah, terus langsung menuju ke torrent RO ya, melalui atas yang ada lampungnya ya. Kemudian ditampung lagi torrent RO ini ya. Kemudian dari torrent RO ini sudah air RO yang akan disuplai ke mesin HD ya. Dia ditarik dari lubang bawah sampai masuk dia ke dua pompa. Ini pompa distribusi RO1 dan RO2 ini dia bekerja secara bergantian ya, dengan bantuan panel sistem ini ya. Sistem ini bisa membuat pompa ini secara bergantian untuk beroperasi ya, bisa menggunakan dua kontaktor, satu timer dan satu LCD ya. Jadi dari sini masuk ke pompa distribusi yang akan didistribusikan ke mesin hemodialisa ya. Jadi ini adalah outputnya ini disatukan masuk ke filter Ketrich lagi dibuat ya, kemudian masuk ke lampu ultraviolet, dari ultraviolet baru dia melalui pipa yang di jalur bawah ini langsung itu yang naik ke atas plafon menuju ke mesin hemodialisa ya. Kemudian itu sistemnya menggunakan sistem loop ya, dan kembali lagi pembuangan RO nya masuk ke torrent ya, melalui ini pipa yang ada panahnya, jadi satu dengan tersebut jadi masuk kemari. Jadi ini ada juga satu lagi untuk masuk kemari karena kita ada tarikan juga dari ruangan lantai 2 ya. Jadi tetap sirkulasinya kita gunakan dan menggunakan TV tambahan ya. Jadi demikianlah kira-kira ya sistem RO yang dipergunakan untuk mesin hemodialisa, yaitu mesin cuci darah ya.